Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah keluarga pada malam hari ini akan segera kita mulai. Namun sebelumnya kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, di malam hari ini Bapa, kami datang ke hadirat mengucapkan puji dan syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami di sepanjang hari ini. Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami. Angkat suara-suara dari dalam hati kami, agar kami boleh hikmat untuk mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa kepada kami, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 yang akan kita baca mulai ayat ke-25 hingga yang ke-30. Bagi Bapak Ibu yang membuka Alkitab, akan saya bacakan bagi kita firman Tuhan di malam hari ini. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berperikop teladan pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, manusia di tengah arus kehidupan yang terus melaju, menyaksikan berbagai perkembangan seperti perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat mereka bergerak lebih cepat. Sehingga prinsip biar lambat asal selamat terkadang tidak terpikirkan lagi di masa kini. Yang ada adalah siapa cepat dia dapat. Sehingga nampak sistem kompetisi dan relasi antar sesama cukup mewarnai perilaku manusia. Sikap kesediaan manusia untuk rela berkorban pun semakin kurang.
orang cenderung berpikir untuk keselamatan dirinya sendiri. Perhatian dan kepedulian kasih kadang tidak lagi mewarnai tiap pribadi orang percaya. Karena pentingnya diri sendiri telah merajalela, bahkan menjadi bagian dari perilaku manusia beriman itu sendiri. Bila pementingkan diri sendiri muncul dalam perilaku umat maupun perilaku pelayan, maka tentu akan sangat mengganggu kehangatan sukacita umat. Oleh karena itu, dalam rangka menghadirkan damai sejahtera Allah bagi sesama, khususnya bagi anggota persekutuan jemaat, dibutuhkan hubungan interaksi yang mencerminkan diri sebagai bagian dari keluarga Allah itu sendiri. Berbicara tentang keluarga Allah, maka di dalamnya ada pemimpin yang melayani dan ada umat yang dilayani. Seorang pemimpin yang baik akan menunjukkan karakteristik diri yang mapan secara mental, moral maupun spiritual. Disebut demikian karena seorang pemimpin haruslah menghadirkan keteladanan yang dapat dicontohi oleh orang yang dipimpinnya. Kita mengenal ada pemimpin di dalam keluarga, pemimpin dalam bidang kerja masing-masing, baik itu yang bekerja di lingkup sipil, swasta, maupun TNI dan Polri. Gereja pun mengenal istilah pemimpin pelayan, yakni mereka yang melayani dengan hati sungguh-sungguh. Bagaimana teladan seorang pemimpin pelayan dapat mempengaruhi cara pandang dan perilaku umat sehingga menghadirkan damai sejahtera? Apakah ketika pemimpin melayani berada di tengah-tengah keterbatasannya, menunjukkan bahwa ia tidak layak untuk menjadi teladan? Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Paulus adalah sosok pemimpin pelayan yang bekerja keras, penuh tanggung jawab. Bahkan sekalipun ia sudah berada di dalam penjara sekalipun, ia masih memikirkan keadaan jemaat. Ia selalu mendorong untuk mengarahkan jemaat agar tetap setia mengerjakan keselamatan, yakni memaknai hidup sesuai dengan firman Tuhan. Rasa cintanya kepada jemaat Filipi mendorongnya untuk mengutus dua rekan kepercayaannya, yaitu Timotius dan Epaphroditus, untuk meneguhkan iman jemaat. Mengapa demikian? Ternyata ada orang yang memaksakan anggota jemaat yang baru mengimani Kristus untuk hidup menurut hukum Taurat. Karena itu, Paulus mengambil contoh tentang dirinya sendiri sebagai seorang Yahudi tulen, bergolongan Farisi, namun tetap berkeputusan untuk mengimani bahwa Yesus adalah yang paling penting dan bukan hukum Taurat. Paulus menyampaikan bahwa kedua hamba Tuhan, yakni Timotius dan Epaphroditus, bukanlah pelayan yang mementingkan diri sendiri. Mereka adalah pelayan yang sungguh-sungguh mau melayani jemaat Tuhan karena Kristus. Paulus berusaha meyakinkan jemaat Filipi bahwa para hamba Tuhan ini memiliki kesetiaan yang sudah teruji.
relasi mereka dengan Paulus ibarat seorang anak dengan bapaknya. Bahwa dahulu ketika jemaat itu mengirimkan Epafroditus untuk melayani dia, sungguh merupakan bukti kasih jemaat kepada Paulus yang tak tergoyahkan. Paulus kemudian memuji Epafroditus, seorang hamba yang patut diteladani. Ada relasi yang indah dalam berpelayanan. Sekalipun tantangan datang menghadang Epafroditus yang melayani Paulus, justru sakit-sakitan dan mengkhawatirkan baik Paulus maupun jemaat di Filipi. Tetapi ikatan cinta kasih dengan saling peduli mewarnai hubungan-hubungan itu. Bahkan melalui banyak doa yang dinaikkan kuasa Allah menjadi nyata atas kesembuhan Epafroditus. Demi kemajuan Injil, Epafras hadir dalam penopang Paulus. Bahkan jemaat Filipi memberikan dukungan yang luar biasa bagi kemajuan Injil. Jadi Epafras adalah wakil atau utusan dari jemaat Filipi yang hadir dalam pelayanan dan pengabdiannya kepada Allah. Paulus meminta agar jemaat Filipi memberikan penghargaan kepada Epafras yang telah berjuang dalam pengabdiannya sebagai hamba Kristus. Pengorbanan Epafroditus dalam hal melayani dengan memberi diri menjadi teladan yang patut dicontohi, bahwa sekalipun raga lemah, tetapi semangat pelayanan tetap ada. Semua itu semata-mata dilakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan yang memanggil dan mengutus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pengajaran apa yang kiranya menjadi berkat bagi kita semua dalam perenungan sabda Tuhan di malam hari ini? Setidaknya ada beberapa hal patut kita renungkan. Antara lain, menjadi pelayan Kristus adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai seorang pelayan, kita dipanggil untuk menghadirkan teladan dengan rela melayani, bukan asal melayani, tetapi hendaknya melayani dengan tulus dan ikhlas, tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Melayani dengan kerendahan hati bukan untuk mencari nama atau puji-pujian yang sia-sia. Melayani dengan membangun persahabatan yang mencerminkan persekutuan yang utuh dan tak bisa terpecahkan. Bahwa di kehidupan ini, janganlah kita menutup mata terhadap kesusahan orang lain, khususnya dalam masa raya Paskah. Kita dipanggil untuk menyisihkan sebagian dari rezeki kita kepada mereka yang membutuhkan, ataupun juga dalam upaya menunjang pelayanan gereja. Baiklah kita menopang baik dengan waktu, tenaga, pikiran, maupun dana kita demi perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Mari jadilah teladan dalam memimpin dan melayani dalam segala sendi kehidupan kita. Marilah kita meminta hikmat kepada Allah, pengertian dan kesabaran dari Tuhan yang memanggil dan mengutus kita.
Karena bukan kita yang memilih, Dialah yang memilih kita menjadi murid-muridnya. Agar kita dimampukan untuk menghadirkan teladan pelayanan sesuai dengan kehendak-Nya. Yakin dan percaya, Kristus Kepala Gereja menolong kita untuk pelayanan kita di tengah-tengah jemaat kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat dan kita tunduk kepala. Mari kita satu dalam doa. Bapa kekal kudus, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Seraya mengucapkan puji dan syukur atas waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami, di mana kami boleh beribadah kepada-Mu di malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa atas waktu yang sudah Engkau berikan. Kami sudah membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu, di mana kami sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu memberikan hikmat akal budi bagi kami, sehingga kami dapat melayani Engkau dan melayani umat-Mu. Seperti hamba-Mu Tuhan, Epaphras yang sudah melayani Engkau dan melayani jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami sebagai contoh di tengah-tengah pelayanan kami di masa kini Tuhan. Sertai berkati kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa kekal kudus, pada saat ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Bagi kami jemaat yang mengikuti peribadatan di malam hari ini, sungguh banyak salah dan dosa kami ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau mengampuni kami, agar kami dapat memohon kepada-Mu segala keperluan-keperluan kami di masa mendatang maupun di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, kami akan ingin selalu terus melayani Engkau, tapi kadang-kadang kami tidak mampu. Ajari kami Tuhan, berikan kami kekuatan hikmat akal budi, agar kami selalu siap setia untuk melayani Engkau dan melayani umat-Mu. Bapa kekal kudus, begitu juga pada malam hari ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan, bagi orang tua kami yang ada di dalam kelemahan tubuh, yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu pada malam hari ini. Kiranya Engkau topang mereka Tuhan di dalam masa tuanya. Sertai mereka Tuhan di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, agar mereka senantiasa kuat dan bersukacita di tengah-tengah masa tuanya. Begitu juga kami berdoa kepada-Mu Tuhan bagi Ketua Jemaat-Mu, Jemaat Immanuel Balikpapan. Kiranya Engkau memberikan hikmat akal budi, agar dia selalu dapat melayani kami, menuntun kami domba-domba-Mu ini Tuhan. Begitu juga di tengah-tengah keluarga, sertai mereka semua Tuhan, berkati mereka semua. Bapa kekal kudus, begitu juga kami berdoa bagi umat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau menyertai mereka, memberkati obat-obat yang mereka gunakan Tuhan, agar mereka dapat mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Bapa, sertai kami semua Tuhan. Begitu juga anak-anak yang sudah Engkau karuniakan bagi kami, mulai dari balita hingga ke perguruan tinggi Tuhan. Hanya kepada-Mu kami pertaruhkan kehidupan mereka di masa depan ya Bapa. Kiranya Engkau menjadikan anak-anak kami menjadi anak yang berguna bagi kami, terutama bagi Engkau ya Bapa di surga. Begitu juga kami berdoa kepada-Mu Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang kena COVID-19 pada saat ini.
Bapa, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesembuhan Tuhan, agar mereka boleh pulih kembali, sehingga kami boleh berkumpul kembali di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Bapa kekal kudus, begitu juga kami berdoa kepadamu bagi bangsa dan negara kami, terutama kota kami, kota Balikpapan yang kondusif ini Tuhan. Kiranya Engkau mengawali kota kami ini, sehingga kami dapat bersukacita di dalam mengarungi hidup kehidupan kami, terutama memuji dan mengagungkan Engkau ya Bapa. Hanya kepadamu kami berserah dan berseru Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sumber hidup kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.